Nah, selain belajar tentang budidaya, di sini juga saya belajar tentang budaya komoditi masing-masing daerah. Gini. Halo semuanya, saya Siska, saya anggota ACL Academy batch kedua. Nah, saya berasal dari Yogyakarta. Saya lulusan S1 Prodi Agroteknologi Universitas Sarjana Taman Siswa. Di ACL Academy ini, saya belajar tentang proses bisnis, khususnya di bidang pertanian. Nah, semua itu saya dapatkan dari petani-petani dan juga kios-kios petani yang saya kunjungi. Nah, dari mereka sendiri saya belajar bagaimana budidaya tanaman yang baik dan benar. Nah, khususnya untuk tanaman sayur dan hortikultura, seperti tanaman cabai, tanaman tomat, terus ada tanaman kentang juga, ada tanaman teropong, tanaman kobis, dan masih banyak lagi. Nah, selain belajar tentang budidaya, di sini juga saya belajar tentang budaya komoditi masing-masing daerah. Nah, coba mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Ini kalau mungkin kalau secara nasional disebutnya tanaman cabai. Nah, kalau di daerah tempat tinggal saya di daerah Jogja, mungkin ini disebutnya tanaman lombok. Nah, untuk daerah Temanggung ini sendiri, ini disebutnya tanaman seret. Nah, terus kemarin saya juga di daerah Tegal, ini itu disebutnya malah tanaman mengkreng. Nah, beda-beda ya. Nah, dengan semua ini, dengan apa yang saya pelajari ini kan berarti setiap daerah itu memiliki budaya tentang komoditinya itu udah berbeda-beda. Nah, mungkin kalau di tempat teman-teman sendiri namanya apa? Sekarang nih, saya mau nantang teman-teman yang lulusan jurusan pertanian nih khususnya. Bisa tidak menjelasin bagaimana cara budidaya tanaman cabai yang baik dan benar? Ayo, bisa tidak? Nah, kalau gitu saya mau sedikit menjelaskan bagaimana budidaya tanaman cabai. Kalau yang pertama khususnya kan dari pengolahan tanah dulu. Nah, biasanya kan secara umum kalau kita mau pengolahan tanah, kita cek dulu pH-nya berapa. Nah, setelah kalau misalnya udah diketahui misalnya pH-nya terlalu rendah atau terlalu tinggi, biasanya secara umum petani itu menggunakan pengapuran atau menggunakan dolomit untuk menetralkan pH tanahnya. Nah, kalau dari ACL itu bisa digunakan nutrisi ACL, terus juga menggunakan dekomposer seperti Lactobacillus dan juga Bacillus. Nah, setelah tanahnya siap atau siap untuk digunakan, kita harus menggunakan bibit tanaman cabai yang sudah disemai. Nah, untuk usianya sendiri biasanya minimal 30 hari setelah disemai. Nah, untuk setelah bibitnya ditanam, itu ada rekomendasi dari kami untuk perawatannya. Itu yang pertama menggunakan asam humat, terus menggunakan ACL, dan yang ketiga menggunakan trichoderma. Nah, rekomendasi ini kedepannya itu bisa untuk pencegahan khususnya penyakit busuk daun, busuk akar, busuk batang, terus dan juga ada penyakit layu. Apalagi kan saat ini kan musim hujan lagi ekstrim ya, jadi untuk menghadapi musim penghujan dan juga musim-musim seperti ini. Nah, selain belajar tentang bagaimana proses bisnis dan pendistribusian ACL, di sini saya juga bertemu dengan teman-teman yang memiliki latar pendidikan berbeda-beda. Ada dari Universitas Jember, ada dari Universitas Jenderal Sudirman, ada juga dari IPB. Nah, di sini tuh orangnya muda-muda dan energik. Jadi tidak ada senioritas di sini. Nah, terus selain itu juga saya belajar tentang bagaimana penjualan buku ACL. Jadi saya selain dapat ilmu, saya juga dapat uang tambahan. Nah, teman-teman jangan ragu untuk bergabung bersama kami di ACL batch keempat. Dadah!